Seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap lawan jenisnya dalam hal melakukan seksual dan sifatnya memaksa. Komnas Perempuan mencatat jumlah kekerasan seksual di Indonesia selama tahun 2019 mencapai 4.898 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.807 kasus terjadi pada ranah personal, dan sisanya sebanyak 2.091 kasus terjadi pada ranah komunitas. Hasil survei tirto.id menemukan bahwa selama bulan Februari sampai Maret 2019, terdapat 174 kasus kekerasan seksual terjadi di institusi perguruan tinggi. Kasus-kasus tersebut berasal dari 29 kota di Indonesia dan 79 perguruan tinggi. Kasus pelecehan seksual terjadi di Universitas Indonesia pada tanggal 26 Februari 2020. Kasus ini melibatkan seorang mahasiswi yang sedang berjalan di antara trotoar, FISIP, dan juga FIB UI. Awalnya, korban diikuti oleh 5-6 orang pelaku yang meng-catcalling dia. Namun, akhirnya korban pun disentuh pundaknya oleh salah satu pelaku. Setelah melaporkan diri ke petugas pengaman lingkungan, tidak ada penyelesaian yang terjadi di sana. Pelaku tidak mau mengaku atas perbuatan dia dan akhirnya dilepaskan oleh petugas tersebut. Setelah diviralkan di Twitter, baru kasus ini diambil alih oleh Kemahasiswaan UI, dan Kemahasiswaan UI pun memanggil korban dan juga pelaku. Cara mencegah kekerasan dan juga pelecehan seksual di kampus menurut Tirto ID. Yang pertama, kampus dapat membuat regulasi penanganan khusus dan juga sanksi yang tegas bagi pelaku. Hal ini akan membuat pelaku berpikir 2 kali ketika dia akan melakukan kekerasan dan juga pelecehan seksual. Yang kedua, kampus dapat membuat tim investigasi yang independen dan imparsial atau melibatkan seluruh pihak-pihak kampus. Dengan adanya tim investigasi ini, kasus-kasus pelecehan seksual dapat teratasi dengan cepat. Yang ketiga, kampus dapat memberikan pendampingan khusus bagi korban yang melapor. Hal ini akan memberikan efek terlindungi bagi pelapor, dan juga pelapor tidak akan merasa sendirian lagi karena ada orang lain yang akan senantiasa membantu dia. Dan yang keempat, kampus dapat menyediakan jasa psikiater atau psikolog, jasa penanganan kesehatan fisik, dan juga keamanan jika korban merasa diancam. Hal ini akan memberikan efek menenangkan bagi korban dan juga akan membuat para korban tidak malu untuk speak up atas kekerasan seksual yang telah dia alami. Setelah itu, korban juga akan dibimbing oleh psikiater sehingga mental dia akan terbantu oleh psikiater. Bentuk kekerasan seksual. Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan oleh Komnas Perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu diantaranya pertama, perkosaan. Perkosaan merupakan serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. 2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. 3. Pelecehan seksual. Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Selain itu, terdapat juga eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, dan lain-lain. Kekerasan seksual akan berdampak besar pada diri seseorang. Dampak ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dampak fisik. Dampak fisik ini meliputi kesehatan fisik yang menurun, disabilitas pekerjaan, penyakit kronis, hingga resiko tertular HIV dan penyakit menular seksual lainnya akan lebih tinggi ditularkan lewat darah. Dampak yang kedua adalah dampak psikiatrik, meliputi kesehatan mental pada diri seseorang yang akan menurun, sehingga menimbulkan rasa gelisah, cemas, takut, depresi, trauma, hingga memiliki pikiran untuk bunuh diri. Dampak yang ketiga adalah dampak sosial. Orang-orang yang melakukan maupun mengalami kekerasan seksual
akan sulit dipercaya maupun mempercayai orang lain, dan akan sulit untuk menjalin relasi dengan orang lain. Tiga hal yang harus dilakukan pasca terkena pelecehan seksual. Yang pertama, bicara terus terang. Kadang sebagian wanita malu jika harus membongkar perilaku tak pantas yang dialaminya. Jika benar-benar tidak memiliki daya untuk buka suara, maka baiknya ceritakan pengalaman pada orang terdekat. Pasalnya pelecehan bukan hal ringan yang bisa ditanggung sendiri. Bercerita pada orang terdekat bisa mengurangi beban pikiran. Yang kedua, cek kesehatan. Pelecehan seksual sekecil apapun patut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kesehatan. Orang tak pernah tahu penyakit apa yang dibawa oleh pelaku. Perawatan kesehatan wajib dilakukan jika terbukti tertular penyakit seksual. Selain itu, perlu juga diadakan tes kehamilan untuk mengecek apakah korban pelecehan hamil atau tidak. Yang ketiga, melapor pada pihak berwenang. Peristiwa pelecehan bisa ditindaklanjuti dengan melaporkannya pada pihak berwenang, agar hal serupa tidak terulang pada orang lain. Sebagai mahasiswa yang cerdas, tentunya kita harus tahu bagaimana cara menyikapi kekerasan seksual. Hal pertama yang harus dilakukan adalah apabila itu teman kita tidak boleh yang namanya mengucilkannya ataupun memusuhinya. Sebaiknya yang kita lakukan adalah dengan membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Dan hal nomor 2 yang harus kita lakukan, apabila masalahnya belum terekspos atau belum menjadi pembicaraan publik, sebaiknya kita mengadukannya ke Hope Helps UI. Mengapa? Karena apabila hal tersebut tidak diadukan atau dibiarkan saja, maka tentu saja akan berbahaya bagi mahasiswa-mahasiswa lain. Terima kasih.